Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah mencukupi segala kebutuhan kita dan yang telah memberikan kita kenikmatan dan keimanan, begitu pula dengan keamanan, yang dimana di hari ini alhamdulillah kita beragama di atas keamanan dan kenyamanan, yang dimana setelah kita kisahkan dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dahulu Islam itu dengan perjuangan. Bahkan di hari ini kita akan mengisahkan bahwasanya untuk menjunjung tinggi Islam itu dengan tertumpahnya darah kaum muslimin. Jadi sehingga kita memahami bahwa kenyamanan dan keamanan dalam beragama di hari ini yang kita rasakan itu disebabkan pengorbanan orang tua kita dahulu dengan berkorbannya mereka dengan harta dan darah mereka. Harta dan darah mereka. Dan di hari ini sebagaimana yang telah kita kisahkan bahwa di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi puluhan peperangan. Bahkan Nabi sendiri itu terjadi peperangan padanya yang dia perintahkan ada sekitar beberapa peperangan. Adapun yang Nabi ikut sendiri itu sekitar 8 peperangan. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta langsung dalam peperangan yang pertama pada perang Badar, yang kedua pada perang Uhud. Bahkan pada perang Uhud Nabi sampai-sampai gigi bagian depannya itu pecah karena terkena dengan hentakan pedang. Ada sebagian riwayat bahwasanya dikena dengan zirah. Zirah itu sebuah perisai karena ditangkis ketika berpedang sehingga gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam giginya pecah. Ada juga bahkan sampai luka bagian pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan dikenanya dengan hempasan pedang. Yang ketiga dari perang Nabi yang mengikuti Nabi ikut di dalamnya adalah perang Ahzab, yaitu dengan perang kalangan kaum Yahudi. Yang keempat, Nabi ikut berperang dengan perang Al-Muraisi'. Ini peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan Al-Hudaid, begitu pula dengan Khaybar. Nabi ikut berperang dengan perang Khaybar. Begitu pula pada saat perang Fathul Makkah, karena Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian nanti di tahun 8 masuk 9, ada sebagian riwayat 10, Nabi menaklukkan Fathul Makkah. Nabi sempat berperang karena waktu pada saat tahun 9 Nabi ingin berumrah bersama para sahabatnya tapi dilarang oleh orang-orang Mekah. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian. Kemudian kafir Quraisy itu menyalahi perjanjian sehingga di tahun depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memeranginya. Dan akhirnya ditaklukkanlah kota Mekah, dan itulah awal di mana kota Mekah seluruh sembahan-sembahan di sekitar Ka'bah, yang dimana pada saat itu patung-patung di sekitar Ka'bah ada lebih dari 300. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkannya. Jadi dulu Ka'bah banyak patung-patung, ada 300 lebih. Bahkan dari kata Ibnu Katsir sekitar 319-an atau 317 patung. Dan itu Nabi bersihkan ketika pada saat masuk dari 10 Hijriah. Ada yang mengatakan 9 Hijriah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang yang terakhir adalah perang Hunain. Jadi ada 8 perang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut langsung dalam berperang. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berperang sekitar 18 perang, tapi tidak ikut langsung. Hanya dia menyimpan taktik-taktik dalam peperangan. Sebagian riwayat ada yang mengatakan 16 peperangan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam riwayat Buraidah. Dan Nabi memerintahkan peperangan sekitar 24 peperangan. Jadi perlu diperhatikan kalau kita membaca sejarah, kalau ada dinukilkan Sariyah
Syariah itu terjadi peperangan, tapi Nabi utus, kamu pergi berperang di sini, kamu berperang di sini, itu namanya syariah. Tapi kalau ditulis dalam buku sejarah namanya Ghazwah, artinya Nabi berperang dan dia ikut langsung. Ini yang harus kita pahami dalam istilah-istilah sejarah. Kemudian di hari ini kita mengisahkan satu peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada awal-awal peperangan. Jadi terjadi peperangan pada tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah Nabi berhijrah. Adapun 1 tahun sebelum Nabi berhijrah, sebagaimana yang telah kita kisahkan, Nabi membangun masjid, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, ada peperangan yang dimana orang kalangan Yahudi berkhianat pada tahun 1 Hijriah, tapi tidak jadi berkecamuknya perang. Nabi menyerangnya tapi musuh telah lewat. Ada juga Nabi memerintahkan untuk diperangi, tapi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin itu tidak sempat ketemu. Disebabkan lain daripada hal, disebabkan adanya tipu muslihat dari kalangan musyrikin yang lari dari perjumpaan dengan kaum muslimin. Intinya pada tahun 1 Hijriah ada Nabi memerintahkan peperangan, akan tetapi tidak berkecamuk perang. Terjadi peperangan pada saat tahun 2 Hijriah, yang dimana yang paling pertama terjadi perang adalah ketika terjadi di Abwa. Abwa ini di tengah-tengah antara jaraknya Mekah dan Madinah, atau biasa juga disebut dalam kitab sejarah perang Wuddan. Wuddan itu perang paling pertama yang terjadi dalam Islam. Kemudian pada tahun 2 Hijriah terjadilah perang Badar. Perang Badar ini yaitu dari kafilah kafir Quraisy pergi berdagang di Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang dimana Abu Sufyan salah satu pemimpin terbesar dari kafir Quraisy yang membawa barang dagangan pergi berdagang ke Syam. Sedangkan jalur ketika seseorang dari Mekah ingin ke Syam pasti lewat di Madinah, maka turun perintah untuk merampas harta mereka disebabkan kaum muslimin ketika tinggal di Mekah dan ingin berhijrah karena agamanya, mereka diharamkan mengambil hartanya. Jadi ketika kaum muslimin itu berhijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa kecuali pakaian di badan. Kenapa? Karena dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga pada saat tahun 2 Hijriah Allah memerintahkan merampas kembali harta-harta mereka, yaitu mengambil hak mereka. Sebagaimana yang telah kita kisahkan kemarin, sekali lagi bahwasanya Islam tidak menginginkan peperangan. Peperangan itu hanya jalan terakhir dari Islam. Disebabkan karena 2 hal. Yang pertama karena Islam diperangi sehingga Islam melawan, disebabkan untuk memuliakan diri. Yang kedua disebabkan adanya hal-hal yang harus ditahan dari kezaliman atau ingin mengambil hak, sebagaimana yang terjadi pada perang Badar ini. Perang Badar sekali lagi bahwasanya kaum muslimin ingin mengambil haknya kembali. Dari bukti peperangan bahwa Nabi tidak ingin berperang pada perang Badar, Nabi keluar hanya 300 orang. Nabi keluar hanya 300 orang dan cuma ada 2 kuda. Semuanya berjalan dan hanya membawa sekedarnya pedang dan tombak. Pedang dan tombak yang menunjukkan Nabi tidak ingin berperang. Nabi hanya ingin menahan mereka dan mengambil rampas harta dari yang telah diambil di kalangan kafir Quraisy. Akan tetapi Allah menginginkan hal lain, akhirnya terjadi peperangan yang dimana ketika Abu Sufyan mendengar bahwa Nabi ingin menghalanginya, akhirnya Abu Sufyan mengutus seseorang untuk pergi ke Mekah, bahwasanya dia akan dihadang. Akhirnya orang kafir Quraisy Mekah itu mengeluarkan pasukan 950 pasukan. 950 pasukan. Di antara pasukannya itu ada 100 ekor kuda dan ada 700 ba'ir. Ba'ir itu unta. Jadi mereka ini siap berperang. Sedangkan di kalangan kaum muslimin hanya ada 2 ekor kuda, yaitu 2 ekor kuda, yang satu dipimpin oleh Zubair, yang kedua Miqdad.
Jadi perlu diperhatikan di perang Badar itu terjadi hal yang tidak sebanding, 1:3 antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Akan tetapi pada perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini yang bisa kita berikan dari pelajaran di subuh hari ini, bahwasanya pada saat tahun 1 Hijriah tidak sempat terjadi peperangan. Kemudian peperangan yang terjadi, awal peperangan di dalam Islam adalah perang Muddan. Yang kedua adalah pada saat tahun 2 Hijriah pula itu disyariatkan untuk melakukan solat menghadap ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah. Dan pada saat tahun 2 Hijriah juga disyariatkan zakat, disyariatkan salat Id, disyariatkan puasa, dan disyariatkan juga berperang. Yang dimana peperangan yang terjadi pada saat itu adalah perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin dan dikalahkan kaum musyrikin. Walaupun pada saat itu kaum muslimin memiliki jumlah yang sedikit, 1:3 dengan kaum musyrikin, akan tetapi Allah menolong kaum muslimin dengan memenangkan peperangan tersebut. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat untuk kita mengerti pengorbanan dari orang-orang tua kita dahulu, bahwasanya agama yang kita rasakan dengan ketenangan dan kenyamanan itu disertai dengan pengorbanan harta dan darah kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.